seru-serunya nih kita buat cari pengalaman gitu. Jadi saya pengen yang dapat pengalaman yang lebih luas lagi. Dengan cara apa sih yang saya bisa capai gitu, dan salah satunya adalah dengan ini. Nah, Mbak Eko, ada nggak nilai lebih sebagai delegasi HIMO di Jawa Timur? Kan keren tuh, delegasi HIMO di Jawa Timur, wow gitu kayaknya ya. Menyelaraskan pendapat. Nah, karena kalau kita di HIMO itu kan ketua OSIS. Jadi kan pada pendapatnya pada keren-keren banget nih. Nah, kita untuk menyatukan pendapat itu menjadi satu itu yang lumayan susah sih menurut aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali saya Agustiningsih kembali menyapa teman pemilih dimanapun Anda berada saat ini di podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Ruang ngobrol santai yang ngebahas suara demokrasi, opini segar, dan cerita seru dari dunia kepemiluan. Dan semoga teman pemilih yang ada di rumah yang sedang menyaksikan podcast kami hari ini selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kebetulan saat ini kami hadir kembali di ruang podcast SMA Negeri 1 Puncu yang terlihat begitu berwarna-warni karena banyak bunga di mana-mana. Tentunya hari ini kembali kami menghadirkan Mbak Aiko. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Baik ya, alhamdulillah. Mbak Aiko, ini kan Mbak Aiko ngisi kedua kalinya di podcast kita ya. Iya, betul banget. Nah, mungkin teman pemilih yang ada di rumah bisa disapa dulu. Bisa. Halo teman pemilih semuanya, kenalin nama aku Hi Aiko dan aku biasa dipanggil dengan nama Aiko. Saat ini aku sedang menduduki kelas 12 jurusan IPA Bahasa di SMA Negeri 1 Puncu. Rumahnya jauh Mbak dari sini? Enggak sih, cuma sekitar 10 sampai dengan 15 menit aja. Oh, rumah gitu. Alamatnya di Gadungan. Mbak Eko, kemarin itu kan yang pas di episode sebelumnya kita mengundang Mbak Eko kan sebagai ketua OSIS ya kalau nggak salah ya. Nah, hari ini teman pemilih Mbak Eko ini akan mengisi episode kali ini sebagai delegasi HIMO Kediri Provinsi Jawa Timur, gitu ya? Iya. Mbak Eko, berarti Mbak Eko ini kenal sama Mas Juan ya? Kenal ya? Iya, karena kenal. Kan di podcast kita sebelumnya kita ngundang Mas Juan sebagai ketua HIMO Kediri ya. Nah, boleh diceritain ke teman pemilih yang ada di rumah yang lagi lihat podcast kita perjalanan Mbak Aiko sebagai delegasi HIMO Kediri di Provinsi Jawa Timur itu seperti apa sih gitu? Oke, jadi awal mulanya ini aku mungkin lebih panjang ya sedikit ceritanya. Nggak apa-apa. Aku kan ditunjuk dan diamanahi untuk menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Puncu. Dan otomatis aku tergabung dalam Himpunan Musyawarah OSIS Kabupaten Kediri. Nah, untuk Himpunan Musyawarah OSIS sendiri kan dipilih 2 perwakilan, satu ketua OSIS dan 1 perwakilan pengurus OSIS lainnya. Nah, saat itu kami diberi beberapa materi, banyak sekali, dari kepemimpinan, dari manajemen waktu, dan juga ada tentang HIMO Jawa Timur. Nah, di sana aku melihat kakaknya sebagai pemateri, kayak tertarik banget nih dengan HIMO Jawa Timur. Apa sih itu HIMO Jawa Timur? Dan apa serunya di HIMO Jawa Timur itu? Apa saja program-programnya? Saya merasa sangat tertarik dan ingin turut serta berpartisipasi aktif gitu di dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian kami diberi angket untuk memilih 3 posisi atau 3 jabatan yang diinginkan untuk sebagai opsi 1, 2, dan 3. Saat itu saya memilih di opsi pertama delegasi Himpunan Musyawarah OSIS Kabupaten Kediri Jawa Timur, dan yang kedua wakil ketua Himpunan Musyawarah OSIS, dan yang ketiga saya memilih di sekretaris HIMO. Nah, alhamdulillah saat diwawancarai saya mengalami 4 tahapan nih. Ada dari
pos kepemimpinan, pos manajemen, dan problem solving. Nah, saya itu saat diwawancara itu alhamdulillah terpilih. Kan kita ada dua orang nih yang terpilih nih. Saya dan teman saya satunya. Nah, setelah kita mengadakan di wawancara itu, kami disuruh orasi secara mendadak untuk seperti kampanye lah ke teman-teman semuanya, kayak untuk aku ini sebagai calon delegasi gitu. Setelah melaksanakan kampanye gitu, orasi, kemudian diadakan pemungutan suara. Dan alhamdulillahnya saya terpilih dan diamanahi sebagai delegasi Himpunan Musyawarah OSIS Jawa Timur. Wah, keren ya teman pemilih. Panjang sekali ya prosesnya tadi ya. Nah, Mbak Eko, apa nih motivasi terbesar Mbak Eko menjadi delegasi HIMO? Kalau saya dilihat dari lingkupnya, saya ingin memiliki pengalaman yang lebih banyak lagi. Gitu ya. Ini kan usia saya tuh masih muda banget nih, masih. Umur berapa sih, Mbak? Saya sekarang 17 tahun. 17 tahun iya, masih kayak seru-serunya nih kita buat cari pengalaman gitu. Jadi saya pengen yang dapat pengalaman yang lebih luas lagi. Dengan cara apa sih yang saya bisa capai gitu, dan salah satunya adalah dengan ini. Oh, gitu. Nah, terus seberapa paham Mbak Eko dengan visi misi dan program kerja sebagai delegasi HIMO saat ini? Saya memahami untuk visi dan misinya karena sebelum saya menjadi pengurus HIMO Jawa Timur, saya sudah dilantik dan diberi beberapa materi terkait juga dengan kepemimpinan dan juga tujuan utama HIMO Jawa Timur ini untuk apa gitu sebetulnya. Oh, gitu. Terus ada kontribusi spesifik nggak yang ingin Mbak Aiko berikan sebagai delegasi HIMO dalam demokrasi di Indonesia? Baik, tugas utama delegasi HIMO Kabupaten Kediri ke Jawa Timur ini adalah sebagai untuk menjembatani komunikasi antara HIMO Kabupaten Kediri dengan HIMO Jawa Timur, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, saya seringkali memberitahukan informasi ataupun program kerja yang harus dikerjakan oleh HIMO Kabupaten Kediri. Nah, saat saya memberitahukan itu kan pasti kita mengadakan rapat, mengadakan diskusi, dan juga mengadakan pemungutan suara untuk rencana apa yang akan kami pilih nantinya di program kerja yang akan datang. Oh, gitu. Banyak banget ya ininya ya, program-program kerjanya iya, ya. Oke. Terus seberapa besar komitmen Mbak Aiko untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan atau kegiatan sebagai delegasi HIMO? Tentunya saya memiliki komitmen tinggi untuk ikut serta hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan HIMO ini. Namun mungkin beberapa kali ada benturan saat ada acara lainnya bentrok, namun saya akan tetap mengusahakan dan mencari solusi yang paling baik. Sering ya pertemuannya kayak gitu? Kalau untuk HIMO Jawa Timur sendiri nggak sering sih, soalnya ini kan jauh-jauh nih, satu Jawa Timur dan terpecah-pecah banget nih. Jadi kan mungkin kita mengadakan rapat itu secara online dan juga offline beberapa kali seperti itu. Oh gitu, secara offline dan secara online. Online, betul. Ganggu kesibukan sekolah nggak kayak gitu? Sebenarnya pinter-pinter memanajemen waktu sendiri gitu sih. ya? Iya. Karena dengan banyaknya tugas itu kita harus mengerti kan, kalau kita dikasih banyak tugas berarti kita harus tanggung jawabnya lebih tinggi lagi dan kita harus bisa ngatur lagi seperti Emang itu. dari kecil suka punya kegiatan banyak gitu ya? Saya suka berinteraksi dengan banyak orang gitu. Oke. Nah, Mbak Iko, mau nanya lagi. Sebelum berkegiatan sebagai delegasi HIMO di Jawa Timur, ceritakan pengalaman organisasi Mbak Aiko sebelumnya kalau ada. Terus perannya pada saat itu apa? Oke, sebelum saya menjadi delegasi nih ya, saya kan tentunya sebagai ketua OSIS. Nah, selain itu saat kelas 10 di periode sebelumnya itu saya menjabat dan diamanahi sebagai sekretaris di organisasi siswa intrasekolah juga. Dan di sana saya memiliki banyak sekali pengalaman, mulai dari bagaimana sih cara membuat proposal yang baik dan benar, kemudian cara mengajukan sarana prasarana yang baik, dan juga membuat undangan, kemudian kita juga diajari untuk bagaimana cara membuat laporan penanggung-jawaban dengan baik seperti itu. Gitu. Itu tadi kan saya kan baca-baca terkait CV-nya Mbak Eko ya.
punya banyak pengalaman, bisa kayak Word, Excel, berarti sama Iya. digital gitu sudah nggak kaget lagi gitu ya? Iya, Udah bisa semua ya. udah. Oke. Nah, Mbak Iko ada nggak nilai lebih sebagai delegasi HIMO di Jawa Timur? Kan keren tuh delegasi HIMO di Jawa Timur, wow gitu kayaknya ya. Ya, semenjak saya menjadi delegasi HIMO Kabupaten Kediri ini, saya menjadi lebih percaya diri karena kan saya bertemu dengan orang banyak. Selain itu saya dapat meningkatkan public speaking saya kan. Kalau kita ketemu di teman-teman HIMO Jatim ini kan tentu mereka ini memiliki public speaking yang jauh-jauh lebih bagus banget kan. Nah, saya bisa belajar tuh dari teman-teman itu. Kemudian saya juga bisa memiliki kerjasama tim yang lebih baik lagi seperti itu. Tuh keren teman pemilih. Ikut les public speaking juga nggak, Mbak? Enggak sih sebenarnya, Enggak ya. langsung berarti aja gitu spontan. otodidak gitu Iya, ya. betul. Oke, keren. Ada nggak hal-hal yang berbau demokrasi yang dilaksanakan oleh delegasi HIMO Jawa Timur? Apa aja tuh kira-kira? Tentunya ada. Saat kita merancang sebuah program kerja, itu kan pasti kita mengadakan yang namanya diskusi. Nah, diskusi itu pasti ada demokrasi kan. Kita ada pendapat ini, dan kita harus menyatukan berbagai pendapat itu menjadi satu dengan cara pemungutan suara. Oh, gitu. Iya. Nah, Mbak Aiko kan di delegasi HIMO Jawa Timur tuh punya tim ya? Iya, betul. Nah, tantangan terbesar apa yang dihadapi dalam membangun komunikasi dan demokrasi di timnya itu? Oke, kebetulan untuk di HIMO Jawa Timur saya itu diamanahi sebagai koordinator dari Departemen Kewirausahaan. Nah, di sana kan saya memiliki beberapa partner kerja nih di sana. Ada 3 orang dan saya ada 4 orang jadinya. Nah, itu tantangannya itu dalam komunikasi karena kita kan sama-sama jauh nih, terhalang nih. Misalkan kita mau mengadakan rapat, nah tapi di sana itu ada memiliki kesibukan. Nah, kita nggak bisa menyatukan, itu agak susah gitu loh, buat gitu cari ya. waktu buat komunikasi. Gitu sih Kadang sebenarnya. yang satu sudah punya waktu Nah. atau yang satunya nggak Masih bisa iya. tuh. Mana salah-salahnya kan jadi ketua OSIS nih sama-sama Akhirnya reportnya. tunggu-tungguan dong Iya, kayak gitu. bener banget. Oh, sampai waktunya fix Iya. gitu ya. Oke. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam memajukan demokrasi di tubuh HIMO Jawa Timur apa tuh? Kalau di itu menyelaraskan pendapat. Nah, karena kalau kita di HIMO itu kan ketua OSIS. Jadi kan pada pendapatnya pada keren-keren banget nih. Nah, kita untuk menyatukan pendapat itu menjadi satu itu yang lumayan susah sih menurut aku. Waktu SMP dulu juga jadi ketua OSIS enggak? Kalau waktu SMP aku juga join di OSIS, cuman aku sebagai ketua dari ketua dari Segbit Keimanan dan Ketakwaan. Oh, seperti SMP. itu. Mana dulu? SMP 2 Pari. Oh, Pare ya. Iya. Oh, oke. Mbak Eko, kegiatan Mbak Eko sebagai delegasi di HIMO itu ada pertemuan ya? Iya, betul. Berapa kali dalam sebulan atau setahun gitu pertemuannya? Kalau untuk pertemuan di HIMO Jatim, kita biasanya mengadakan virtual dinner namanya nih. Oh gitu? Iya, jadi kita Keren bisa banget. kita dinner nih sambil Zoom gitu ya. Nah, itu Sambil makan dong? Iya, bener banget. Nah, itu biasanya diadakan 2 kali dalam 1 bulan, di awal bulan dan di akhir bulan. Tujuannya apa? Nah, saat virtual dinner itu kita sambil ngobrol-ngobrol tentang isu-isu yang ada. Contohnya kayak kemarin TKA nih, kita obrolin di situ gimana-gimananya sih. Nah, kemudian di akhir bulan kita juga ngobrol lagi untuk evaluasinya. Oh seperti gitu. itu. Ujianmu gimana? Gitu Iya, ya. bener banget. Susah nggak? Bisa ngisi nggak gitu ya? Nah, kegiatan Mbak Aiko selain sebagai delegasi HIMO di sekolah atau di luar sekolah kira-kira apa aja? Ikut les, ikut ekskul apa gitu mungkin di sekolahnya? Kalau untuk les dan ekskul sih sebenarnya aku enggak ya, karena aku tuh merasa kayak udah terlalu banyak yang harus dikerjakan nih. Kalau kata mama papa aku, daripada lebih banyak lagi bisa fokus di belajar aja di rumah gitu. Oh gitu ya. Iya, kalau mungkin holiday kemarin saat kelas 11 itu aku ikut di kursus bahasa Inggris di Brilliant English Course. Nah, itu aku ikut di program itu. Bagus ya Mbak di situ ya. Iya, bagus banget. Ngekos gitu. Iya, itu ada kayak kos-kosannya gitu. Oh, gitu Iya, ya. sepaket sama
yang lesnya itu tadi. Oh, itu sama teman-teman sekolahnya janjian kan biasanya kan anak-anak sekolah kayak gitu ya? Janjian atau memang kemauan sendiri atau gimana tuh? Kalau dari aku sih kemauan aku sendiri ya, Oh, pengen gitu. iya sama dorongan dari dukungan orang tua nih, katanya Kak mending ikut ini aja deh kursus bahasa Inggris ya biar makin bisa bahasa Inggrisnya gitu katanya. Iya, kalau sekarang sih bahasa Inggris itu memang penting banget ya. Bener banget. Berapa bersaudara Mbak? Aku 2 bersaudara. Mbak Eko anak apa? Aku anak kedua, bungsu. Oh, anak bungsu. Iya. Terus gini nih, gimana caranya Mbak Aiko mengelola waktu antara sekolah, tugas sekolah, kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah dan kegiatan organisasi sebagai delegasi HIMO? Kan banyak banget tuh. Iya. Nggak pusing apa gimana gitu. Kalau aku tentu dengan membuat schedule nih, aku jadwal dari yang paling mepet deadline. Nah, kalau misalkan mepet deadline ini pastinya aku kerjain di aku duluin. Setelah itu aku juga membuat jadwal untuk jadwal belajar dan jadwal-jadwal lainnya. Gitu ya. Bangun tidur jam berapa tuh? Aku bangun tidur jam 5, setengah 5 gitu. Oh, terus ini ya prepare mau berangkat Iya, sekolah sholat, kayak mandi ya? gitu. Oke, terus menurut Mbak Aiko nih, apa peran penting pelajar dalam memajukan demokrasi di Indonesia, khususnya sebagai delegasi HIMO? Menurut aku peran pentingnya itu kita jangan takut untuk memberikan atau memasukkan pendapat. Nah, karena pendapat kita itu pasti penting untuk orang lain juga. Kita juga harus bisa menerima, selain kita berpendapat, kita juga harus bisa menerima pendapat orang lain dan kita tidak boleh egois nih, kayak apa sih biasanya? Kayak pengen pendapatku sendiri nih yang harus jadi gitu. Ya. Iya. Berarti menerima masukan dari Iya, luar gitu ya. Oke, keren tuh. Kontribusi apa yang udah Mbak Aiko berikan untuk kemajuan demokrasi dan kemajuan pelajar di Kediri? Tentunya sama kayak tadi, selalu mengadakan rapat terlebih dahulu sebelum menjalankan suatu program kerja nih. Nah, jika kita ingin membuat suatu program kerja, pastinya kita harus berkoordinasi terlebih dahulu. Nah, berdiskusi terlebih dahulu seperti itu. Itu ya, sama teman-temannya gitu Iya, ya. betul. Gimana sih caranya Mbak Aiko menjaring aspirasi teman-teman di Kediri untuk disampaikan ke HIMO Jawa Timur? Nah, untuk itu teman-teman yang ingin menuangkan aspirasinya bisa langsung nih menghubungi media sosialnya HIMO Kediri terlebih dahulu, HIMO Kabupaten Kediri. Nah, setelah itu kan kita tampung nih aspirasinya, baru saat ada rapat koordinasi dengan HIMO Jawa Timur, saya bisa memberikan aspirasi teman-teman tersebut. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak Aiko, setelah lulus sekolah ini nanti mau melanjutkan kemana nih? Kalau aku sih pengen melanjutkan di bidang pendidikan dan atau komunikasi gitu sih. Oh gitu ya. Iya, benar. Berarti apa tuh? Jadi guru? Jadi MC? Jadi apa tuh nanti? Cita-citanya apa? Cita-citanya sih pengen kayak di pemerintahan gitu sih. Oh gitu ya. Iya, betul. Oke. Mendukung atau tidak orang tua dalam seluruh aktivitas Mbak Aiko? Contohnya seperti apa dukungan dari orang tua untuk Mbak Aiko? Terus pernah dimarahin nggak pas banyak kegiatan? Utamanya kan kayak sekarang kan lagi ujian ya. Iya. Aiko, jangan main terus, jangan banyak kegiatan dulu, di stop dulu, fokus. Gimana tuh? Enggak sih, kalau dari mama papa aku sangat mendukung sih semua kegiatan aku, karena mama dan papa itu juga ngerti kayak aku berkegiatan ini pasti memiliki dampak positif seperti ini. Nah, terus cuman mereka tidak terlalu membatasi, cuman mengingatkan jangan terlalu capek, nanti takutnya kurang fokus di belajar, kan udah kelas 12 gitu sih. Tapi selalu mendukung. Oh gitu ya. Terus selanjutnya, untuk mengikuti kegiatan di HIMO Jawa Timur itu ada biayanya nggak? Terus kalau ada biayanya itu dari mana? Kalau itu nggak ada biayanya sih, gratis gitu. Gratis ya? Iya, tapi kita kan untuk misalnya nih kita ke HIMO Jatim, rapatnya diadain di Malang nih contohnya. Itu kita dapat uang transport gitu dari dinas. Nah, itu bisa kita gunakan untuk perjalanan kita ke sana, terus selama kita di sana dan perjalanan pulangnya. Jadi kita dapat biaya transportnya. Pakai nginep kayak gitu nggak? Kalau nginepnya pure dari
Himo Jatimnya. Oh, Kita nggak gitu. ngeluarin apapun sama sekali. Oh, Ya, cuman gratis ya? keperluan pribadi gitu aja sih. Oh gitu, enak ya. Iya, enak banget. Ngumpul di satu tempat. Iya, dapat ilmu, dapat dapat teman. ilmu, dapat teman. Nah, keren Mbak Iko. Yang terakhir nih, mungkin bisa disampaikan pesan-pesan untuk teman pemilih, utamanya teman-teman pelajar di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kediri, untuk kemajuan demokrasi dan pendidikan di Indonesia. Untuk teman-teman pemilih, jangan takut untuk menyuarakan pendapat dan jangan mau untuk menjadi pemuda yang tidak aktif. Maksudnya adalah yang tidak turut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang ada di sini, seperti itu. Oh gitu. Oke, Mbak Iko, ngobrolnya tadi asik banget ya kita ya. Udah panjang kali lebar, udah pinjemin ruang podcastnya, keren banget loh, berwarna-warni. Banyak bunga di mana-mana. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri, dan semoga nantinya ke depan cita-cita Mbak Iko terwujud. Amin. Dengan cara yang baik, terlaksana semua yang dicita-citakan. Amin. Dan juga dari kami semua, salam hormat untuk kedua orang tua di rumah dan untuk para guru di SMA Negeri 1 Puncu Kediri. Oke, teman pemilih, dimanapun Anda berada, dan Mbak Iko juga nanti dibilangin tuh ke teman-temannya, jangan lupa untuk follow, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya medsos KPU Kabupaten Kediri dan YouTube KPU Kabupaten Kediri. Akhir kata, saya Agustiningsih selaku host podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri pamit undur diri. KPU melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.